pada saat beliau nanti jadi, itu katanya, mau dibuang-buangin. Kenapa bisa bilang begitu? Ya, karena ada beberapa faktor yang membuat, katanya, "Udah kita buang aja nanti." Apalagi kami. Itu gejolak hatinya Bung Dery diketahui dong oleh kawan-kawan di situ? Tahu, Sempat tidak untuk tidak ada. Tidak ada untuk mencoba, "Kenapa, kamu keluar?" Bung Dery, Anda merasa pengkhianat tidak ketika Anda mengambil langkah ke paslon 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu tinggal hitungan hari. Dinamikanya makin hari makin panas. Apalagi dua kandidat ini akan head to head. Artinya mereka pun mempertaruhkan segalanya. Dan tentunya juga ada pergesekan juga nih antar pendukung. Seperti kita tahu bahwasanya di medsos maupun di grup-grup WA itu panas, saling serang dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya mungkin tarik ulur dukungan pendukung dari salah satu paslon ke paslon yang lain. Nah, ini akan kita bahas dengan seorang narasumber yang nanti kita akan kenalan hanya di Begesah. Di sebelah kiri saya sudah ada seorang pria ganteng, manis. Perkenalkan, namanya Dery Saputra. Tuh, betul Pak Dery ya? Betul, Apa kabar Bung Dery? baik. Nah, Bung Dery terus terang kalau bagi saya secara personal baru pertama kali ini interaksi dengan beliau. Beliau ini adalah pendukung salah satu paslon yang pada akhirnya di last minute entah kenapa tiba-tiba mengambil langkah pindah ke paslon lain. Nah, sebenarnya siapa Anda ini? Silakan dikenalkan dengan pemirsa Begesah ini, Bung Dery. Halo, perkenalkan, saya di sini Dery Saputra sebagai dari tim ring satunya paslon yang lain. Seperti itu, Oke. ring satu ya, Satu. di bagian Peran Anda di situ apa? di media, Media apa nih? media dokumentasi, video, dan foto. Spesifiknya medsos. Medsos, Artinya outputnya atau buangannya untuk ke medsos. medsos. Oke. Paslon yang dimaksud ini paslon 2 ya? Ya, paslon 02. Paslon 02. Coba ceritakan gimana awalnya Bung Dery ini bisa bergabung atau diajak bergabung ke situ awalnya. Awal mulanya saya diperkenalkan dari salah satu seseorang yang dekat dengan paslon 02 itu. Cawabungnya. Ya, cawabupnya. Oh, Anda teman mengenalkan. Ya, ada teman ngenalin saya untuk berkenalan dengan salah satu paslon dari Cawabup. Kenapa mau waktu itu? Ya, waktu itu kan memang saya ada ketertarikan awalnya ke beliau. Seperti itu, Secara personal. secara personal. Walaupun saya belum pernah ngobrol langsung dengan beliau. Apa yang bikin Bung Dery tertarik kepada personal? Tidak tahu ya, karena dari hati awalnya sih saya melihat, bahwa sepertinya ini orang ini layak untuk saya bantu, untuk saya dukung. Seperti itu awal mulanya. Oke, layaknya itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa namanya? Pesona kah? Berdasarkan pemikiran kah? Awalnya pesona ya. Pesona. Iya. Oh, Tapi kalau secara pemikiran kami belum terlalu dalam. mendalami waktu itu. Tapi kalau untuk ikut-ikutan terlibat dalam politik praktis sebagai tim pendukung sudah sering. Sudah dari keluarga kami. Di pilkada tahun berapa kalau boleh tahu? Dari yang sudah sebelum-sebelumnya udah tiga kali periode ke belakang. Oke, artinya saat ini Bung Dery katakanlah singkat kata dari awalnya mendukung bahkan menjadi salah satu prajurit di situ, pada akhirnya pindah ke paslon 1. Paslon 1. Apa yang terjadi Bung Dery? Bisa diceritakan dinamikanya? Dinamika di situ saya sendiri seperti perjuangan kami itu seperti kayak tidak dihargai aja, Mas. Oke, Seperti itu, dan terlalu banyak drama ya di dalam. terlalu banyak drama. Betul. Contohnya? Ya,
banyak hal yang drama yang menurut kami, itu tidak pantas untuk, maksudnya diperjuangkan. Puncaknya apa yang drama itu membikin hatinya Bung Dery ini, apa ya, katakanlah tercabik-cabik lah? Jadi seperti ini, Mas, di tim itu kan pasti ada yang tim yang sudah lama. Betul betul. Dari mereka sebelum, menyatakan berpasangan, pasti sudah ada tim-timnya Yang ikut? yang ikut Oke. beliau. Di situ saja, pada saat beliau nanti jadi, itu katanya, mau dibuang-buangin. Kenapa bisa bilang begitu? Ya, karena ada beberapa faktor yang membuat, katanya, "Udah kita buang aja nanti." Apalagi kami. Oh, maksudnya yang lama ikut pun bisa ada kemungkinan bakal dibuang, Betul. apalagi Kami yang baru Bung Dery yang baru 3 bulan ikut. betul, di situ. Tapi kan itu hanya omongan. Ya, Kenapa? kami percaya karena itu yang ngobrol adalah orang terdekat dari paslon tersebut. Memang bukan dari yang paslonnya, tapi itu orang terdekat dari paslon tersebut dan berperan penting di dalam, segala sesuatu dari paslon tersebut. Oke. Nah, kenapa kenapa Bung Dery pada akhirnya mengambil keputusan untuk, ini tidak beres? Apakah sedemikian dahsyat omongan itu sehingga melukai hati? Ini apa ini yang jadinya nih? Ya betul, memang sedemikian dahsyat karena, perjuangan ini bukan hanya sekedar perjuangan biasa ya, Mas, kami sudah mengorbankan semuanya dan baik itu tenaga, materi, apapun semuanya itu. Sedangkan yang mereka itu aja yang lama, bukan mungkin hanya sekedar materi saja, waktu ataupun keluarga, itu saja mereka rela ngomong seperti itu. Di situ yang membuat kami, khususnya saya sendiri, "Loh, kok seperti itu ya?" Berarti mereka tidak menghargai perjuangan orang-orang yang sudah lama, Yang lama bela tidak dihargai apalagi kami. dari kamu. Oh, ada omongan itu yang membuat Dan itu sering berulang-ulang. Bahkan kami pernah menanyakan, eee, yang lama itu mau dibuang, terus kami ini apa jaminannya? Setelah beliau jadi ya, seperti itu. Apa jaminan kami? Kayak gitu. Nah, Ini dan mereka tidak bisa menjawab hal. ini ada semacam apa, iri-irian atau bagaimana? Minta maaf ya. Kalau semacam iri-irian ya mungkin saja ya, karena mungkin yang satu yang namanya di dalam organisasi, Ya. yang satu pengen muncul, yang satu pengen enggak, kayak gitu loh. Mungkin kayak gitu lah. Tapi itu semua berkaitan dengan ini? Maybe. Maybe. Oke. Jadi, puncaknya Anda mengambil langkah untuk, "Saya mau hengkang." Kapan? Puncaknya saya mau mengambil hengkang sebelum debat pertama, Mas. Oke, bisa diceritakan ya? Sebelum debat pertama itu, saya mendapatkan omongan-omongan seperti itu membuat kami merasa tidak dihargai, nah. Dari situ saja, dari tim saja mereka nggak menghargai tim, apalagi ke yang lain. Itu yang membuat kami benar-benar, "Loh, kami sini sudah berjuang, kami di sini benar-benar berdarah-darah," kasarnya. Ya terserah kalau pandangan mereka kami nggak berdarah-darah, tapi kami merasakan benar kami berdarah-darah di situ. Apalagi orang yang sudah lama loh, Mas. Orang yang sudah lama itu, sudah bertahun-tahun ikut beliau, itu aja ngomong ke kami, katanya mau dikeluarin. Apalagi kami nih, Mas. Hmm. Jadi pada waktu itu kami sempat ngerasa kayak gitu loh. Loh, Kecil hati maksudnya? kecil hati. Iya. Menurut aku Ya, gitu, kecil hati. kecil hati. Ya sudah, waktu itu kami sudah menyampaikan statement pengen keluar ke orang yang mengajak kami. Akhirnya, dia masih, penahan kami. "Sudah, sabar dulu aja, kita lihat dulu nanti gimana perkembangan dan lain-lain sebagainya." Oke, kami bertahan. Dan masih bekerja tuh? Dan tetap masih kerja, kami masih ngiringin salah satu paslon itu, ya kan. Masih tetap ngiringin setiap hari pagi, keluar pagi, pulang malam, terus kayak gitu terus. Mendokumentasikan, Mendokumentasikan dan semua. mengemas, menjadikan semacam konten gitu, oke. Nah, akhirnya dari situ tetap terjadi bergulir, seperti kayak, "Lo tuh nggak berguna, lo tuh nggak gini, kayak gini." Ini Tapi pergolakan hati walaupun masih ikut, masih masih ini nih, masih gondok. masih menggondok, tapi kami coba buat pertahan, mana tahu Ada perubahan. ada perubahan, ternyata tidak, Mas. Seiring berjalannya waktu terus kami merasa dizolimi aja, gitu. Khususnya saya sendiri merasa dizolimi di situ.
Oke. Anda sebenarnya ikut dari ke paslon 2 ini, apa yang Anda cari itu apa sebenarnya? Saya itu niat dari awal itu memang pengen ngedukung beliau murni, Mas. Awal pertama kali kami bukan ingin jadi sebagian media, tapi kami pengen menjadi relawan. Heeh. Relawan membuat posko, awalnya seperti itu, namun mungkin mereka melihat kami bisa, bikin video, kami bisa nge-up waktu itu sebelumnya itu kami bikin ada Instagram, itu kami, lumayan rating-nya, Mas. Dalam 1 bulan, enggak nyampe 1 bulan waktu itu, 2 minggu itu pengunjung di Instagram kami itu sudah 12.000 di Gaspol profesional itu. Ya. Sudah 12.000 mungkin di sana mereka akhirnya mereka mengajak kami untuk mengiringi beliau sebagai dokumentasi. Media sosialnya. Ya, Oh, betul. artinya dengan awalnya Bung Dery dan kawan-kawan itu hanya ingin bikin posko, katakanlah sebagai relawan pemudanya lah, mungkin ada potensi yang lebih dari situ Dan ada diajak. janji, Ada janji-janji. tapi sampai sekarang tidak dipenuhi, Mas. Oh, Seperti itu. jadi bukan oleh karena kecewa tidak terrealisasikan janji-janji, Bukan. oleh karena omongan itu tadi. Iya, dari omongan itu aja membuat kami sakit, apalagi mau nepatin janji, Mas. Dari omongan saja bikin sakit, boro-boro nak nepati janji. Tuh, Yang bersangkutan dalam hal ini orang yang Anda dukung tahu ndak? pasti tahu, karena saya sering komunikasi dengan beliau. Pamit ndak Anda? Pamit, sering komunikasi sama beliau, baik itu secara lisan langsung, face to face ataupun melalui, japri di WhatsApp. Oke. Berarti Bung Dery sebelum Bung Dery memutuskan untuk memantapkan hati, "Udah aku keluar," itu gejolak hatinya Bung Dery diketahui dong oleh kawan-kawan di situ? Tahu, Sempat tidak untuk tidak ada. Tidak ada untuk mencoba, "Kenapa, kamu keluar? Kenapa kok kamu mau pindah?" Ataupun kenapa itu. Bahkan saya juga sudah komunikasi ke beberapa orang terdekat itu, ya sudah jawabannya kalau kamu mau keluar, keluar. wih, Seperti itu. juga ya, padahal politik itu kan apalagi dalam pilkada ini kan untuk menggait massa sebanyak-banyaknya ya. Betul. Nah, kenapa pada akhirnya ke paslon 1? Di sini saya melihat, dari beberapa teman-teman saya yang di paslon 1 itu, mereka betul-betul dihargai, Mas. Di situ saya melihatnya. Ada beberapa teman-teman saya, nggak akan saya mau sebutin siapa itu orangnya, teman-teman saya melihat mereka itu benar-benar dihargai. Apapun perjuangannya, sekecil apapun. Ini dihargai itu bukan tentang masalah tentang materi aja loh, Mas. Betul nggak? Oke, hati. Setidaknya mereka menghargai secara, support misalkan, "Hey, thank you loh, gini-gini," kayak gitu loh. Apresiasi loh, Apresiasi walaupun hanya lisan. walaupun hanya lisan. Lisan untuk memberikan apresiasi pun disyukuri, apalagi jika lisan yang tidak mengapresiasi. Betul. Seperti ungkapan tadi ya, Ya, itu yang bikin sakit ya? ya sakit lah itu, Oh, seperti itu, Mas. selain itu? Selain itu ya saya melihat sih, ketegasan beliau, kepemimpinan beliau yang saya lihat. Paslon 1 itu memang, apa ya, dia bisa merangkul tim-timnya, dia benar-benar bisa menghargai itu dan mereka tegas kalau katanya yang saya lihat ya, yang saya lihat dan saya sering bertanya ke teman-teman, kalau katanya A ya tetap A, dan dia tidak mudah kepengaruh sama orang-orang sekitar. Seperti itu, Mas, yang saya lihat. Bung Dery tahu tidak bahwasanya langkah Bung Dery ini bukan yang pertama, ada orang sebelumnya? Tahu, Siapa coba? ada beberapa. Ada beberapa ya? Betul, Oh, hampir sama kayak problemnya? hampir sama, Mas. Rata-rata semua hampir sama, merasa kecewa. Hmm, luar biasa juga ya. Bung Dery memperhatikan tidak bahwasanya situasi eskalasi politik ini kan makin panas ya. Apalagi kemarin di debat kedua itu kan paslon 1 ini kan mengambil langkah WO ya, walk out gara-gara menemukan ketidakadilan dalam forum tersebut. Memantau tidak sebenarnya? Saya memantau, bahkan saya tahu. Tahu bagaimana? Tahu bahwa, kronologi, dari mulai awal sebelum debat dan sesudah debat. Artinya yang diprotes oleh paslon 1 tuh menurut Anda Oh. ya, dalam kacamata Anda ini, benar tidak langkah itu? Kalau saya melihat, Mas, ya, seperti ini. Ya, siapa sih yang merasa tidak tersinggung kalau di dalam ruangan itu banyak orangnya. Tapi sekarang kita serahkan pada masyarakat saja yang menilai bahwa itu betul atau tidak. Oke.
Tapi kalau langkah yang diambil oleh paslon 1 untuk WO itu menurut Anda sendiri, penilaian Anda? Betul. Betul ya? Kenapa? Saya pun sendiri merasakan apabila saya berada di posisi itu, ibarat kata kalau kita itu kayak Main bola. main bola atau kita itu lagi ada acara tanding apa seperti itu kan. Sekarang masa pendukung kita lebih sedikit, padahal kan perjanjian kayak ada loh permainan bulu tangkis pernah waktu itu hanya sekedar beberapa orang yang harus hadir. Tiba-tiba misalkan lebih banyak, ya pasti dong saya merasa, "Loh kok nggak adil?" Seperti itu. Jadi wajar saja kalau dari paslon 1 menyatakan sikap untuk WO. Apalagi ketika memang sudah ada aturan. Betul. Ya kalau pertandingannya mungkin di stadion tandang kandang beda cerita Anda. Ini kan di tempat netral yang dibatasi orangnya. Betul. Tiba-tiba kok mereka bisa masuk banyak. Betul. Seperti itu. Tapi kalau masalah itu kan kita serahkan pada masyarakat saja yang bisa menilainya seperti apa. Seperti itu. Namun kalau menurut saya sendiri langkah yang dilakukan oleh paslon 01 itu sangat sudah betul. Saya pun kalau berada di posisi itu saya bakal hengkang karena saya merasa, "Loh, kok di sini lebih banyak, di sini lebih sedikit." Ya, ya. Kalaupun memang diperbolehkan lebih banyak, ya saya juga bisa membawa orang yang lebih banyak lagi Melalui cara apapun. dengan cara apapun. Namun kan saya tidak tahu apa yang terjadi seperti itu. Bung Dery, Anda merasa pengkhianat tidak ketika Anda mengambil langkah ke paslon 1? Kalau saya sih ngomongnya bukan tentang pengkhianatnya, Mas. Tapi ini dari diri saya sendiri aja sudah merasa nggak ini sih, mereka aja tidak menghargai saya. Kenapa saya harus tetap bertahan di situ? Jadi kalau saya diomongin saya itu adalah pengkhianat, coba bercermin dulu pada diri mereka. Wih. Bolehlah, biar hanya menggonggong ya. Udah telah berlalu gitu. Silakan bercermin dulu. Harusnya tim yang benar-benar rela berkorban, baik apapun tenaga, keluarga, ya itu harusnya disayangi loh. Dirangkul. Kasarnya, kau nih ngapo. Ya. Ado apo. Apalagi ini mereka menyangkut suara. Betul. Memang kalau suara saya sendiri memang mungkin tidak Ya tidak signifikan. Tidak Tapi kan signifikan. satu suara sangat berarti loh. betul. Itu bagi orang yang membutuhkan, Mas. Tapi bagi orang yang tidak membutuhkan ya bodoh. Oke. Nah, sekarang terakhir nih kita membicarakan ke paslon 1. Apa yang menjadi harapan terbesar Anda ketika Anda, oke, saya bergabung, terserah mau jadi apa, atau ada ekspektasi yang ingin Anda capai di paslon 1? Saya ingin kalaupun paslon 1 diberikan kesempatan untuk menjadi bupati dan wakil bupati, buatlah sebuah perubahan yang luar biasa di pada Oku ini. Sayangilah warga-warganya, masyarakatnya, dan juga pada pendukung-pendukungnya. Terakhir mungkin sebelum closing statement dari Bung Dery, bagaimana melihat peluang? Ini kan sebentar lagi nih. Ini hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Jumat. Sabtu, Minggu, Senin. Rabu ya? 4 hari lagi. Rabu kita coblos ya? 4 hari lagi kurang. Nah, bagaimana menurut perkiraan Bung Dery? Perkiraan saya, Ya ibarat kata main bola ya. Boleh dong kita nebak skor. kalau nebak skor 0-1 insya Allah menang. Persentase? Persentase itu di angka tidak mencapai 60%, Mas. Oke, tipis ya berarti ya. Tipis. Alasannya? Ini sama-sama kuat sebenarnya, tapi masyarakat Oku bisa menilai siapa yang lebih layak dan lebih pantas untuk memimpin Oku. Oke. Terakhir Bung Dery, bagaimana sosok Yudi Purnanugraha dan Ibu Yeni Elita dalam kacamata Bung Dery? Tegas dan tidak banyak drama. Gas dan tidak banyak drama. Oke. Mungkin kita cukupkan ya kali ya. Sudah cukup padat. Dan mungkin ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat maupun kepada gerbong Anda ataupun kepada tempat Anda berjuang dulu. Pesan saya, langkah saya ini tidak boleh ditiru. Namun ini tentang masalah harga diri dan bukan tentang masalah materi. Oke. Saya yakin YPNYes orang yang komit dan tidak bersandiwara, serta mereka bisa berkomitmen dengan apa yang sudah mereka janjikan kepada masyarakat. Mari kita
memilih YPN Yes untuk menuju perubahan. YPN Yes menang. Terima kasih Bung Dery telah berbagi kisah. Jadi mungkin sekali lagi ini hanya sekedar apa ya, ungkapan gejolak hati ya. Tuh. Ketika kita mendapatkan apa namanya, kegelisahan kan, kalau tidak kita cerita kan stres ya kadang-kadang. Jujur bae, Wah. kadangan merasuk cak mano di rumah tuh kan. Nah, jangan sampai Bung Dery mengambil langkah yang tidak-tidak. Itu rasanya apa ya? Nak emosi ado, rasa kesel ado, yo rasa capek perjuangan yang sudah kami lakukan itu tidak dihargai, tidak diapresiasi. Seperti itu sih. Dan ketika sudah diceritakan, Sudah diceritakan kami merasa legoh. Dan alhamdulillah di sini YPN Yes sudah merangkul kami, khususnya merangkul saya sendiri di sini. oke. Seperti itu. Oke. Pokoknya yang terakhir gini Mas. Ya. Masyarakat Oku ini ya, mereka sudah pinter-pinter dan sudah tahu siapa yang lebih baik. Dan untuk membawa sebuah perubahan untuk Oku ini. Oke. Itu saja. Demikian pergesahan kami berdua pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe dan tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share. Apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat, kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.